Nah, berikutnya, setelah kita bisa menilai bagaimana hemodinamik, kemudian bagaimana tata laksana awal dari shock kardiogenik, maka berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Siska Suridanadani mengenai current practice on temporary circulatory support devices in ICCU. Ya, jadi bagaimana kita tata laksana shock kardiogenik, apakah kita memerlukan suatu devices untuk itu. Dr. Siska Suridanadani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian untuk fellowship-nya juga pada bidang intervensi dan cardiovascular care. Ya, jadi mari kita simak bersama mengenai presentasi dari Dr. Siska. Silakan Dr. Siska, waktunya kurang lebih 20 menit. Terima kasih Dr. Aan. Izin saya share screen dulu ya sebentar ya. Maaf, apa sudah terlihat, Dr. Aan? Sudah jelas, Dok? Silakan. Suara juga sudah jelas. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator sesi hari ini, Dr. Setiasih Anjarwani. Dan sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ketua Umum IDI, pengurus IDI, dan seluruh panitia penyelenggara Studium Generale yang telah memungkinkan acara yang luar biasa ini terselenggara. Pada hari ini menyambung topik yang sudah dibawakan dengan sangat baik sekali oleh Dr. Henry tadi, saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana praktik klinik pemasangan atau penggunaan alat-alat bantu hemodinamik temporer saat ini di Intensive Cardiovascular Care Unit. Jadi alat bantu sirkulasi mekanik adalah per definisi beragam jenis alat yang kita gunakan untuk menopang pasien yang sedang dalam kondisi kegagalan sirkulasi. Alat ini dirancang secara mekanik untuk mengambil alih atau mempermudah kerja jantung sebagai pompa dengan tujuan akhir meningkatkan curah jantung dan perfusi organ. Alat bantu hemodinamik dalam bentuk left ventricular assist device pertama kali digunakan secara sukses pada tahun 1966. Jadi udah dapat 50 tahun lebih ya perjalanannya. Ini pertama kali digunakan pada seorang wanita 30 tahun selama 10 hari sebagai jembatan ke pemulihan, kemudian alat berhasil dieksploitasi dan pasien bertahan hidup. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, alat bantu hemodinamik sudah mengalami evolusi pesat dengan disempurnakannya alat yang tadinya gede, segede jantung, alatnya pompanya, terus konsolnya segede meja, makin ke sini makin modern, makin kecil, efektif, dan profil keamanan yang lebih baik. Dan perkembangan teknologi alat bantu hemodinamik ini membuat paradigma kita mengenai pasien shock kardiogenik yang tadi dibawakan oleh Dr. Henry sedikit bergeser. Di video ini kita lihat seorang pasien yang shock. Pasiennya masih secara hemodinamik memenuhi kriteria shock, tidak bisa di-winning dari support hemodinamik, tapi lihat dia bisa jalan, bisa mobilisasi walaupun terbatas ya, dengan topangan alat pompa yang ukurannya hanya sekecil ini dan konsolnya sekecil ini. Jadi teknologi alat bantu hemodinamik ini makin ke sini makin berkembang. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasi alat bantu sirkulasi mekanik ini. Misalnya karena esensi jantung itu adalah pompa. Maka berdasarkan prinsip fisika, pompa buatan ini bisa bersifat pulsatile, berdenyut seperti denyut jantung, atau aliran kontinu. Aliran kontinu bisa bersifat aksial jika pompanya alat memompa darah itu searah dengan sumbunya, atau sentrifugal jika arah output darah tegak lurus dengan sumbu pendorongnya. Nah, untuk kepentingan praktis di ICCU, secara umum kita mengklasifikasikannya berdasarkan perkiraan durasi kita butuh support alat, yaitu short term, kalau kita hanya butuh dalam hitungan hari sampai minggu, dan long term, kalau kita perkirakan kita akan butuh dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun.
Jadi sedemikian perkembangan alat ini bisa digunakan untuk long term. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada alat-alat yang kita gunakan secara temporer, terutama 4 macam alat yang paling banyak digunakan di dunia. Sayangnya untuk di Indonesia saat ini hanya IABP dan ECMO yang tersedia di Indonesia. ECMO pun baru pada era COVID ini mulai lebih luas aksesnya. Tadinya ini sangat terbatas karena ketersediaan dan juga harga. Tujuan penggunaan alat bantu hemodinamik atau MCS ini tentunya adalah menyediakan topangan hemodinamik untuk pasien yang mengalami gangguan hemodinamik dan perfusi yang serius. Sebelumnya tadi Dr. Henry sudah menyampaikan bahwa curah jantung, cardiac output merupakan fungsi dari stroke volume dan heart rate. Dan determinan stroke volume adalah kontraktilitas, preload, dan afterload. Sehingga alat ini didesain untuk satu, memfasilitasi atau mengambil alih kontraktilitas, mengurangi preload, mengurangi afterload, serta jadi secara bersama-sama meningkatkan cardiac output. Tujuan akhirnya tentunya memperbaiki perfusi organ dan penghantaran oksigen yang tadinya terganggu. Nah, pada penggunaan sehari-hari ya, common clinical use-nya paling tinggi adalah pada pasien shock kardiogenik dengan segala variannya. Jadi bisa karena AMI, karena infark miokard akut, bisa karena gagal jantung akut, bisa karena miokarditis, bisa karena shock pasca kardiotomi, pasca operasi. Selain cardiogenic shock, alat ini juga bisa kita gunakan untuk mensupport prosedur-prosedur kardiovaskular yang makin lama makin kompleks. Jadi jika prosedur kita lakukan pada pasien dengan profil risiko tinggi, misalnya low EF, maka bisa menggunakan alat bantu hemodinamik sementara untuk mensupport hemodinamik saat kita melakukan tindakan baik PCI misalnya ataupun VT ablation. Lalu alat ini juga bisa kita gunakan sebagai jembatan sebelum kita bisa mengganti ke alat yang lebih durable atau lebih jangka panjang atau transplantasi jantung yang sayangnya sekali lagi sedang dalam proses pengembangan di Indonesia. Indikasi terakhir adalah pasien-pasien dengan gagal jantung kanan akut yang mengalami gangguan hemodinamik serius, misalnya emboli paru akut, juga tadi post kardiotomi shock dan lain-lain. Ada beberapa jenis indikasi penggunaan MCS berdasarkan exit strategy yang kita rencanakan. Itu yang pertama adalah MCS as bridge to recovery, jadi jembatan ke pemulihan. Biasanya pada pasien-pasien yang patologinya akut dan kita punya harapan besar bahwa patologi ini bisa kembali normal. Misalnya pada pasien yang AMI yang mau kita lakukan reperfusi. Pasien yang miokarditis yang umumnya bisa self-limiting dan kembali. Pasien PPCM juga gitu, pasien peripartal kardiomyopati yang punya harapan dalam waktu pendek bisa dikembalikan atau kembali fungsi kontraktilitas jantungnya. Yang kedua adalah MCS as a bridge to decision, jadi jembatan ke keputusan. Ini biasanya untuk pasien-pasien yang sebenarnya kandidat transplant ya, kalau di luar negeri kandidat transplant sedang menunggu transplant, tiba-tiba kena shock kardiogenik, kena insult yang membuat hemodinamiknya buruk secara mendadak, dan kita butuh waktu untuk meyakinkan ini pasien masih sih benar nggak sih masih kandidat transplant atau tidak. Jadi sebelum kita sampai ke decision itu bisa dipasang temporary mechanical circulatory support yang jangka pendek. Nah, dua indikasi lainnya adalah jembatan untuk transplant dan destination therapy. Nah, kedua indikasi ini biasanya menggunakan alat bantu yang durasinya lebih panjang, bukan yang temporer seperti yang akan kita banyak bicarakan hari ini. Tapi as a bridge transplant adalah pada pasien kandidat transplant yang sebenarnya hemodinamiknya tuh nggak lagi jelek-jelek banget nih, nggak lagi shock kardiogenik, tapi dalam pengamatan, dalam evaluasi tim medis, itu sering dirawat karena perburukan berkali-kali dalam hitungan bulan. Nah, itu dipikirkan bisa dipasang alat bantu sambil menunggu dapat donor, sambil menunggu transplantasi bisa dijalankan. Dan yang terakhir adalah alat bantu hemodinamik yang diberikan memang as destination therapy. Jadi untuk pasien-pasien yang dianggap bukan kandidat transplant karena usia, karena ada komorbid dan lain-lain, namun pasiennya sering kambuh, gejalanya simptomatik dan membutuhkan support hemodinamik jangka panjang. Mari kita lihat satu-satu alat bantu hemodinamik yang tersedia saat ini di pasaran. Yang pertama adalah intra-aortic balloon pump atau IABP. Ini yang paling luas tersedia dan paling murah ya, jadi paling luas dan paling banyak digunakan. Pemasangannya relatif mudah.
biaya relatif dalam tanda kutip murah dan komplikasinya jarang. Namun alat ini support curah jantung yang bisa ditingkatkan itu sedikit, hanya 500 sampai 800 cc. Pada alat yang generasi baru pun dengan balon yang lebih besar itu maksimal 1 sampai 1,5 liter. Jadi support yang bisa diberikan kecil. Pada pasien-pasien yang gangguan hemodinamiknya berat mungkin membutuhkan support yang lebih besar. Alat ini prinsip kerjanya adalah counter pulsasi. Counter pulsasi itu artinya saat jantung pada fase diastole, balon mengembang dan memindahkan darah ke organ-organ, jadi memperbaiki perfusi. Suatu efek yang kita sebut sebagai augmentasi diastolik. Nah, saat fase sistolik, saat jantung sedang fase sistolik, balon akan mengempes dengan cepat, memberikan seolah-olah suction effect dan menarik darah dari LV ke aorta, suatu efek yang kita sebut sebagai afterload reduction. Nah, perlu diingat bahwa counter pulsasi membutuhkan pulsasi LV atau ventricle kiri natif yang baik. Jadi makin jelek fungsi ventricle kiri, makin kecil efektivitas IABP untuk membantu hemodinamik pasien. Nah, studi IABP2 shock trial merupakan studi terkuat perihal rekomendasi penggunaan IABP atas indikasi shock kardiogenik. Jadi sebelum studi ini publish tahun 2012, itu IABP digunakan sangat luas sebagai mechanical circulatory support lini pertama untuk pasien-pasien shock kardiogenik dengan evidence yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Nah, pada 2012 ini dipublikasi suatu studi yang desainnya cukup baik ya, terandomisasi, dan studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan IABP pada shock kardiogenik yang menyertai myocardial infarction tidak memberikan benefit mortalitas bermakna jika dibandingkan dengan terapi konvensional. Nah, publikasi studi ini menyebabkan diturunkanlah rekomendasi penggunaan IABP pada subset yang ini. Jadi cardiogenic shock yang disebabkan oleh AMI yang sebelumnya 1 atau 2 sejak itu menjadi 3. Jadi harmful, tidak diberikan secara rutin kecuali pada kondisi-kondisi terjadinya komplikasi mekanik, misalnya akut mitral regurgitation atau ventricular septal rupture yang terjadi karena infark miokard akut. Nah, bagaimana di Indonesia? IABP merupakan satu-satunya alat bantu hemodinamik yang tersedia untuk penggunaan fase akut yang bisa dipasang secara cepat di Indonesia. Ini data registri Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Saya ambil 2 titik, yaitu 2014 dan 2021. Nah, di kita indikasi utamanya adalah shock kardiogenik, baik disebabkan oleh infark miokard maupun non-infark miokard, tapi juga kita gunakan atas indikasi lain. Yang pertama refractory angina, biasanya bridge sampai pasiennya bisa dilakukan revaskularisasi, dan kita gunakan juga sebagai backup untuk high risk procedure, baik PCI high risk ataupun CABG high risk. Per tahun rata-rata kita mengerjakan antara 90 sampai 100 IABP di harapan kita. Dan durasi penggunaan rata-rata 5 hari. Pada 2014, in-hospital mortality pasien-pasien yang menggunakan IABP adalah sekitar 47,9%. Dan pada 2021, in-hospital mortality tampak turun sedikit, 41,9%. Apakah ini karena seleksi pasien yang berbeda belum kita analisa. Tapi tampaknya stabil dari 2014 sampai 2021, walaupun sudah publikasi shock to trial dan indikasi diturunkan, jumlah pemasangan IABP di Indonesia kurang lebih stabil, ya, karena kita nggak punya yang lain lagi, jadi kita harus mengoptimalkan apa yang kita miliki saat ini. Alat kedua yang lazim dipakai di baik di Amerika Serikat maupun Eropa adalah suatu alat yang sebenarnya prinsipnya adalah intravascular microaxial ventricular assist device, karena namanya susah, dia lebih ngetop dengan nama dagangnya yaitu Impella. Impella menggunakan prinsip Archimedes untuk memompa ke aorta. Jadi ditarik darah dari left ventricle dan dikeluarkan di end organ ya secara
keseluruhan. Nah, ada beberapa model dia tergantung di negara mana dengan kemampuan topangan hemodinamik yang bervariasi antara 2,5 liter per menit hingga 5,5 liter per menit dengan ukuran pompa yang berbeda-beda. Nah, sayangnya Impella ini termasuk alat yang mahal. Harganya sekitar antara 23.000 sampai 25.000 US dollar, bukan rupiah, US dollar. Jika dibandingkan dengan IABP harganya hanya 800 sampai 1.000 US dollar. Jadi 25 kali lipatnya. Sehingga dengan memasang satu Impella, kita dapat menolong 25 pasien dengan IABP. Jadi seleksi pasien dan ya ketersediaan sumber daya ya menjadi pertimbangan yang luar biasa penting dalam implantasi mechanical circulatory support devices ini. Alat berikutnya adalah tandem heart. Tandem heart ini menarik darah dari atrium kiri melalui kanula yang dipasang transeptal. Jadi alat darah kaya oksigen dari atrium kiri itu ditarik keluar melalui suatu pompa yang letaknya ekstrakorporeal. Jadi di luar tubuh, beda tadi dengan Impella yang pompanya adalah intrakorporeal. Jadi darah ditarik keluar dari atrium kiri, kemudian dipompakan, dimasukkan ke sistem iliofemoral. Nah, baik left ventricle maupun pompa ekstrakorporeal ini berkontribusi untuk memperdarahi end organ sehingga bekerja secara paralel, sehingga namanya tandem heart. Nah, tandem heart ini secara konsisten itu tampak memperbaiki parameter hemodinamik seperti cardiac index, cardiac output, cardiac power. Namun dihubungkan dengan komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan IABP tentunya. Sistemnya lebih besar, kanulanya juga lebih besar, lebih invasif, sehingga angka perdarahan, koagulopati, limb iskemi juga lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah ECMO. ECMO adalah extracorporeal membrane oxygenation. Pada prinsipnya adalah suatu pompa yang terhubung dengan paru-paru buatan atau oksigenator. Dapat dipakai dengan konsep veno-veno jika pasien hanya membutuhkan support oksigenasi, ataupun veno-arterial jika pasien butuh topangan oksigenasi dan hemodinamik. Jadi veno-veno ini merupakan salah metode yang kita gunakan waktu pasien-pasien COVID lagi buruk-buruknya itu tahun lalu, terutama masalahnya adalah oksigenasi di paru, jadi bisa ditopang dengan venous ECMO, hanya over gas exchange, atau kalau pasiennya disertai dengan shock, dengan gangguan hemodinamik serius, maka kita berikan topangan berupa venous arterial ECMO, jadi memperbaiki oksigenasi dan memperbaiki perfusi. Nah, tipe berikutnya adalah mechanical circulatory support yang dikembangkan khusus untuk right ventricle. Kita ketahui bahwa kegagalan sirkulasi tidak hanya disebabkan oleh left ventricle, tapi ventricle kanan juga bisa terlibat atau merupakan culprit utama. Misalnya kondisi RV infark, myokarditis, emboli paru akut, hipertensi pulmonal akut, lalu pasca pemasangan LVAD karena perubahan preload dan dinamika septum interventrikular. Ada beberapa alat yang memang didesain ditujukan secara primer memberikan topangan kepada RV. Antara lain Impella RP, Tandem Heart RA-PA, dan juga VA ECMO. Jadi ada kita juga dalam menilai suatu kondisi kegagalan sirkulasi, shock kardiogenik, kita juga harus menilai ini culpritnya di ventricle mana dan alat topangan disesuaikan dengan mekanisme yang mendasarinya. Dapat kita lihat ini perbandingan beberapa circulatory assist device yang sudah kita sebutkan tadi. Alat NCS yang berbeda-beda memiliki kemampuan topangan hemodinamik yang berbeda-beda pula ya tentunya. IABP memiliki topangan yang paling rendah. Impella memiliki kemampuan topangan antara 2,5 sampai 5 liter per menit tergantung jenis alat mana yang dipilih. Sedangkan VA ECMO bisa memberikan topangan paling besar hingga 7 liter per menit. Perhatikan bahwa semakin besar topangan yang diberikan, makin besar pula umumnya ukuran kanula alat yang masuk ke pembuluh darah pasien, dan ini berhubungan dengan risiko adverse event terkait alat, seperti ya tadi limb iskemia ataupun perdarahan. Nah, alat dengan profil kecil dapat dipasang secara perkutan oleh cardiac interventionist, namun ukuran kanula besar membutuhkan implantasi surgikal.
Masing-masing alat memiliki rekomendasi durasi penggunaan maksimal yang berbeda-beda pula. Oke, secara umum ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan kita dalam memilih MCS. Yang pertama, underlying basic indication-nya apa, lalu durasi support yang kita butuhkan itu seberapa lama, dan bagaimana exit strategi kita, apakah tersedia untuk long term misalnya, atau transplant atau tidak. Lalu pertimbangkan juga extent of support, jadi sejauh mana kita butuh alat ini mensupport hemodinamik pasien. Biasanya ini sangat berkaitan dengan derajat shock yang kita hadapi, seberat mana shock yang kita hadapi pada pasien. Lalu yang harus kita pertimbangkan tadi, ventricle mana yang membutuhkan support lebih banyak, apakah kiri, kanan, atau keduanya. Lalu komorbiditas dan kontraindikasi yang dimiliki masing-masing pasien. Apakah pasien punya peripheral arterial disease, coagulation disorder, kontraindikasi untuk antikoagulasi. Dan yang terakhir, atau justru di Indonesia jadi pertimbangan utama malah ya, apa yang tersedia dan terjangkau dan bisa dipasang di alat Anda, di tempat Anda ya. Jadi kalau kita ngapain capek-capek milih kalau akhirnya nggak tersedia. Jadi pilihlah yang ada, terjangkau, dan bisa dipasang. Lalu timing, ini selalu jadi diskusi kapan sih kita memasang timing, terutama pada pasien dengan shock dini. Kita tahu dari shock to trial bahwa sebenarnya pasien shock kardiogenik karena AMI, 50-60%-nya itu akan pulih tanpa bantuan alat hemodinamik apa-apa, dengan support fluid resuscitation, sedikit inotrol, sedikit vasopresor, dan revaskularisasi. 50-60% pasien ini pulih tanpa support. Jadi kalau kita pasang terlalu dini, kita satu menempatkan pasien pada resiko yang nggak perlu, jadi cuma dapat resikonya doang, terus komplikasinya juga tinggi. Tapi kalau kita pasang terlalu telat, jadi udah keburu SIRS, pasiennya sudah profound acidosis, maka itu futile, tidak lagi bermanfaat. Sejauh ini tidak ada definite timeline atau indikasi yang kuat tentang kapan diberikan, tapi rekomendasi secara umum kita mempertimbangkan pemberian MCS ini pada SkyShock stage C dini yang tidak respon cepat dengan resusitasi hemodinamik awal yang tadi bisa cairan, inotrol, vasopresor. Mari kita lihat ya landscape penggunaan MCS pada beberapa tahun terakhir di Amerika Serikat. PCI dari 2015 hingga 2017 tampak bahwa penggunaan MCS itu relatif konstan per angka ya, secara angka. Namun jika dilihat lebih teliti, ternyata dalam kelompok yang menggunakan MCS, angka IABP semakin menurun dan angka Impella semakin meningkat. Penggunaan yang tipe lain, ECMO, tandem heart, dan lain-lain kurang lebih stabil. Nah, dengan tren penggunaan Impella yang makin meningkat tersebut, apakah diikuti dengan perbaikan outcome? Ternyata belum tentu. Ini tampak bahwa mortalitas dan komplikasi, yaitu major bleeding, itu lebih tinggi pada kelompok yang Impella, jadi favors intra-aortic balloon pump, tanpa memandang apakah alat dipasang sebelum atau sesudah dilakukan revaskularisasi, karena ini adalah kelompok pasien yang shock kardiogenik yang disebabkan oleh AMI yang menjalani PCI. Bagaimana dengan indikasi lain penggunaan MCS? Jadi kita ingat tadi ada beberapa indikasi sebenarnya, dan salah satu indikasinya yang lain selain AMIX adalah alat bantu untuk mensupport prosedur PCI kompleks dan resiko tinggi ya. Ternyata sama juga, kita lihat trennya meningkat nih, Impella-nya jumlahnya meningkat dari 2004 ke 2016. Tapi kalau dilihat di sini analisa outcome, mau baik kematian, bleeding, gagal ginjal akut maupun stroke, itu meningkat dalam kelompok Impella dibandingkan pasien yang mendapatkan IABP. Tapi tentunya ini adalah data registry bersifat observasional, terdapat variasi luas antar rumah sakit dalam pemilihan pasien, dan tentunya banyak faktor perancu yang terlibat. Misalnya, dapat saja pasien yang mendapatkan Impella adalah pasien dengan risiko lebih tinggi dan stage shock yang juga lebih tinggi. Terakhir, sebagai take home message, yang pertama adalah bahwa alat bantu hemodinamik temporer digunakan sebagai topangan hemodinamik untuk durasi pendek, yaitu days to weeks, typically untuk bridge to recovery. Ini yang temporer ya, yang long term bisa lebih panjang. Indikasi klinis yang paling umum adalah shock kardiogenik, baik yang disebabkan oleh AMI maupun yang bukan oleh AMI.
diikuti sebagai backup untuk prosedur yang risiko tinggi. Ada banyak devices yang tersedia di pasaran, dan pemilihan tergantung pada availability dan familiarity tentunya. Nah, IABP sebagai salah satu alat yang paling luas penggunaannya dalam beberapa tahun ini di luar negeri tampaknya decline dan diikuti dengan peningkatan Impella. Walaupun efikasi Impella terhadap mortalitas itu belum tampak nyata sekali dari data-data sejauh ini. Nah, di Indonesia hanya ada IABP dan ECMO yang saat ini available, walaupun ECMO pun itu terbatas karena cost, biaya, dan kompleksitas. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai berbagai aspek dari penggunaan mechanical circulatory support, terutama pada kondisi shock kardiogenik ya, karena sulit sekali untuk mendesain suatu studi dengan kualitas baik pada kondisi pasien yang gawat darurat, yang crash and burn, yang shock kardiogenik. Jadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dengan ini saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan membantu sejawat semua.